Hai, kita dari kelompok 4 bakal jelasin tentang hukum transportasi udara. Let's go! Nah, hal dasar yang harus kita ketahui sebelum masuk lebih dalam kepada hukum pengangkutan udara adalah pengertian dari pengangkutan itu sendiri. Jadi, pengangkutan itu adalah proses perpindahan orang ataupun barang dari tempat asal ke tempat tujuan dengan aman dan nyaman menggunakan kendaraan-kendaraan tertentu. Nah, berhubung yang kita bahas adalah pengangkutan udara, maka kendaraan di sini adalah kendaraan yang melintasi udara, yaitu pesawat terbang. Nah, kalau menurut PP nomor 40 tahun 1995, pengangkutan udara itu adalah setiap kegiatan dengan menggunakan pesawat untuk mengangkut penumpang, kargo, dan pos untuk satu perjalanan atau lebih dari satu bandara ke bandara yang lain atau beberapa bandara. Nah, sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan, jadi penerbangan adalah setiap kegiatan dengan menggunakan pesawat udara untuk mengangkut penumpang, kargo, dan atau pos untuk satu perjalanan atau lebih dari satu bandar udara ke bandar udara yang lain atau beberapa bandar udara. Nah, sebenarnya peristiwa pengangkutan ini tuh tidak terlepas dari seperangkat peraturan yang mengatur atau juga disebut hukum pengangkutan. Nah, hukum pengangkutan sendiri itu merupakan perjanjian timbal balik. Artinya yaitu pihak pengangkut itu mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang ataupun orang ke tempat tujuan dengan aman. Dan pihak lainnya yaitu penumpang ataupun barang itu tuh berkeharusan membayar biaya angkutan tertentu. Nah, jadi hukum pengangkutan udara itu adalah keseluruhan peraturan baik itu bersifat publik atau bersifat privat yang berkaitan dengan kegiatan pengangkutan udara. Jadi, pihak penumpang atau barangnya ini tuh berkeharusan membayar biaya angkutan udara ini atau pesawat ini sesuai dengan perjanjian timbal balik. Nah, kemudian tujuan dari hukum pengangkutan yang pertama itu adanya kepastian hukum. Nah, kepastian hukum di sini ini untuk melindungi penumpang apabila terjadi wan prestasi dari pihak pengangkut. Nah, kemudian yang kedua ada kemanfaatan. Nah, kemanfaatan di sini ini itu untuk memberikan ganti rugi kepada penumpang apabila terjadi wan prestasi dari pihak pengangkut. Nah, selanjutnya itu ada bentuk-bentuk dan syarat-syarat pengangkutan udara. Yang pertama, itu perjanjian angkutan pada penerbangan teratur itu tidak dijumpai suatu perjanjian tertulis. Nah, jadi dokumen angkutan kayak tiket penumpang, tiket bagasi, dan surat muatan udara itu bukan suatu perjanjian udara, tetapi ini tuh menjadi bukti bahwa angkutan udara itu ada. Jadi, bukti adanya perjanjian angkutan udara. Kemudian yang kedua itu ada syarat-syarat perjanjian. Nah, perjanjian angkutan itu tunduk kepada ketentuan-ketentuan dalam Ordonansi Pengangkutan Udara atau Konvensi Warsawa dan juga ketentuan-ketentuan yang tercantum pada dokumen pengangkutan kayak tarif-tarif yang berlaku ataupun peraturan-peraturan lainnya yang berasal atau yang diberlakukan oleh pihak pengangkut. Nah, kemudian selanjutnya itu ada dokumen angkutan. Nah, dokumen angkutan ini tuh seperti tiket penumpang, tiket bagasi, surat muatan udara, dan juga yang lainnya. Kemudian selanjutnya itu ada syarat-syarat umum pengangkutan. Nah, pada dasarnya syarat umum pengangkutan ini tuh mengenai ketentuan-ketentuan dan juga definisi-definisi. Misalnya tentang tiket, tarif angkutan, tentang pembukuan tetap, akomodasi, jadwal penerbangan, refund, sampai dengan tanggung jawab pengangkut. Nah, ada baiknya kalau syarat-syarat umum perjanjian ini tuh kemudian didaftarkan kepada pihak Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. Nah, kemudian pihak-pihak yang terdapat di dalam pengangkutan udara itu siapa aja? Yaitu mereka adalah pihak pengangkut yang pasti. Kemudian ada penumpang, kemudian ada pengirim atau pihak pengirim, dan yang terakhir itu ada pihak penerima. Nah, kemudian lebih dalam lagi kita akan bahas ke pemateri selanjutnya. Not a yes sir, not a follower. Baiklah, di Indonesia sendiri, pengaturan tentang pengangkutan udara
itu diatur pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan. Selain itu juga terdapat Ordonansi Pengangkutan Udara Statplat 100 tahun 1939 yang mana sebagian besar aturannya ini masih mengacu kepada Konvensi Warsawa tahun 1929. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2009 ini mencabut Undang-Undang Nomor 15 tahun 1992. Hal ini karena undang-undang yang lama dianggap tidak sesuai dengan kondisi, perubahan lingkungan, dan penyelenggaraan penerbangan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 ini membahas tentang hak dan kewajiban, tanggung jawab pengangkut kepada penumpang, tanggung jawab kepada pihak ketiga, perjanjian pengangkutan, dokumen pengangkutan, dan masih banyak lagi. Selain pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009, pengaturan tentang pengangkutan udara ini juga diatur pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1976 tentang pengesahan Konvensi Tokyo 1963, Konvensi The Hague 1970, dan Konvensi Montreal 1971. Selain itu juga ada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1976 tentang penambahan pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berkaitan dengan kejahatan penerbangan dan kejahatan sarana dan prasarana penerbangan. Adapun dasar hukum pengangkutan udara dalam perjanjian internasional ataupun konvensi ini meliputi yang pertama Konvensi Paris 1919 tentang penerbangan internasional. Konvensi ini ditandatangani pada tanggal 13 Oktober tahun 1919. Yang kedua ada Konvensi Warsawa 1929 tentang pengangkutan udara internasional. Konvensi ini ditandatangani di Warsawa tanggal 12 Oktober 1929. Konvensi ini juga merupakan konvensi yang paling tua dan paling berhasil menyeragamkan suatu aturan tertentu pada hukum perdata. Yang ketiga ada Konvensi Chicago 1944 tentang penerbangan sipil internasional. Konvensi ini terbatas pada aspek-aspek ekonomi, kedaulatan atas wilayah udara, dokumen penerbangan, pendaftaran dan kebangsaan pesawat udara, serta organisasi penerbangan sipil internasional. Selanjutnya ada Konvensi Roma 1952. Lalu ada Konvensi Guadalajara 1961 yang mana Konvensi Guadalajara ini juga merupakan suplemen dari Konvensi Warsawa 1929. Dan selanjutnya ada Konvensi The Hague tahun 1970 tentang perlindungan pesawat udara dari tindakan melawan hukum. Dan yang terakhir ada Konvensi Montreal 1999 yang mana konvensi ini prinsipnya mengatur secara integral ketentuan-ketentuan yang sudah termuat dalam Konvensi Warsawa 1929, The Hague Protocol of 1955, Guadalajara Convention of 1961, Guatemala City Protocol of 1971, dan Additional Protocol Montreal of 1975. Selanjutnya tentang peraturan pemerintah, transportasi udara ini diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1995 tentang angkutan udara yang kemudian diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2000. Yang kedua ada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1996 tentang kebandarudaraan yang diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang kebandarudaraan. Dan yang terakhir ada Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang keamanan dan keselamatan penerbangan. Lalu jika kita melihat pada Peraturan Menteri Perhubungan, ini pengangkutan udara diatur pada yang pertama ada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 tentang tanggung jawab pengangkut angkutan udara,
Yang kedua ada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2012 tentang standar pelayanan penumpang kelas ekonomi angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri. Yang ketiga ada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 89 Tahun 2015 tentang penanganan keterlambatan penerbangan pada badan usaha angkutan udara niaga berjadwal di Indonesia. Fit the box, fit the mold, have a seat in the Selanjutnya adalah asas transportasi udara, yang mana asas-asas dalam pengangkutan udara itu merupakan suatu hal yang menjadi pedoman dan sebagai dasar dalam melakukan kegiatan pengangkutan udara. Asas transportasi udara itu tertuang pada pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan. Penerbangan diselenggarakan berdasarkan yang pertama asas manfaat. Sesuai pasal 2 huruf A adalah penyelenggaraan penerbangan yang harus dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan, peningkatan kesejahteraan rakyat, dan pengembangan bagi warga negara, serta untuk upaya peningkatan pertahanan dan juga keamanan negara. Selanjutnya, sesuai dengan pasal 2 huruf B yang menyatakan bahwa asas usaha bersama dan kekeluargaan itu adalah penyelenggaraan usaha di bidang penerbangan dilaksanakan untuk mencapai tujuan nasional, yang dalam kegiatannya itu dapat dilaksanakan oleh seluruh lapisan masyarakat dan dijiwai oleh semangat kekeluargaan. Asas ketiga, yaitu sesuai dengan pasal 2 huruf C yang menyatakan bahwa asas adil dan merata adalah penyelenggaraan penerbangan yang harus dapat memberikan pelayanan yang adil dan merata tanpa diskriminasi terhadap segenap lapisan masyarakat dengan biaya yang terjangkau oleh masyarakat tanpa membedakan suku, agama, dan keturunan serta tingkat ekonominya. Asas yang keempat, sesuai dengan pasal 2 huruf D yang menyatakan bahwa asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan adalah penyelenggaraan penerbangan yang harus dilaksanakan sedemikian rupa sehingga terdapat keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara sarana dan prasarana, antara kepentingan pengguna dengan penyedia jasa, antara kepentingan individu dengan masyarakat, dan antara kepentingan nasional dengan internasional. Asas yang kelima, sesuai dengan pasal 2 huruf E yang menyatakan bahwa asas kepentingan umum itu adalah penyelenggaraan penerbangan yang harus mengutamakan kepentingan masyarakat luas. Asas yang keenam, sesuai dengan pasal 2 huruf F yang menyatakan bahwa asas keterpaduan itu adalah penyelenggaraan penerbangan harus merupakan kesatuan yang bulat atau utuh, terpadu, saling menunjang, dan saling mengisi baik intra maupun antar moda transportasi. Selanjutnya, asas yang ketujuh, yang sesuai dengan pasal 2 huruf G yang menyatakan bahwa asas tegaknya hukum atau asas kesadaran hukum, yang mana Undang-Undang Penerbangan ini mewajibkan pemerintah untuk menegakkan dan menjamin kepastian hukum serta mewajibkan kepada setiap warga negara Indonesia itu untuk selalu sadar dan taat kepada hukum dalam penyelenggaraan penerbangan. Selanjutnya, asas ke-8 yang sesuai dengan pasal 2 huruf H yang menyatakan bahwa asas kemandirian adalah penyelenggaraan penerbangan yang harus bersendikan pada kepribadian bangsa dan berlandaskan pada keyakinan akan kemampuan dan kekuatan sendiri, mengutamakan kepentingan nasional dalam penerbangan, dan memperhatikan pangsa muatan yang wajar dalam angkutan di perairan, baik dari dan ke luar negeri. Selanjutnya, asas yang ke-9 yang sesuai dengan pasal 2 huruf I yang menyatakan bahwa asas keterbukaan dan anti monopoli ini maksudnya sama yang dimaksudkan pada huruf B
asas usaha bersama dan kekeluargaan. Jadi asas keterbukaan dan anti monopoli ini adalah penyelenggaraan usaha di bidang penerbangan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan nasional yang dalam kegiatannya itu dapat dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat dan dijiwai oleh semangat kekeluargaan. Selanjutnya yaitu asas ke-10 yang sesuai dengan pasal 2 huruf J yang menyatakan bahwa asas berwawasan lingkungan hidup adalah penyelenggaraan penerbangan yang harus dilakukan sesuai dengan upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup. Dan kemudian asas yang ke-11 yang sesuai dengan pasal 2 huruf K yang menyatakan bahwa asas kedaulatan negara adalah penyelenggaraan penerbangan yang harus dilakukan selaras dengan upaya menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lalu asas yang ke-12 itu yang sesuai dengan pasal 2 huruf L yang menyatakan bahwa asas kebangsaan adalah penyelenggaraan penerbangan yang harus dapat mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang pluralistik atau kebinekaan dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya asas terakhir yaitu asas ke-13 yang sesuai dengan pasal 2 huruf M yang menyatakan bahwa asas kenusantaraan adalah setiap penyelenggaraan penerbangan harus senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan penyelenggaraan penerbangan yang dilakukan oleh daerah itu merupakan bagian dari sistem penerbangan nasional yang berdasarkan pada Pancasila. Baiklah, itulah asas-asas yang terdapat pada transportasi udara yang tertuang pada pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Before the thunder. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan materi. Sekarang kita masuki materi hak dan kewajiban dari pengangkut dan pengirim. Kita bedah satu persatu dulu ya. Yang pertama itu hak dan kewajiban pengangkut. Nah, pengangkut ini memiliki beberapa kewajiban. Antara lain yaitu pengangkut harus menandatangani surat muatan udara segera setelah barang itu diterima, barang yang akan diangkut maksudnya. Lalu yang kedua, bila pengangkut tidak mungkin melaksanakan perintah-perintah dari pengirim, pengangkut harus segera memberitahukan kepada pengirim. Jadi kalau emang ada kendala dalam pengangkutan, segera mungkin dikonfirmasi kepada pengirim. Karena di dunia penerbangan itu kan kadang ada delay ataupun batal terbang, nah itu harus segera dikonfirmasi supaya tidak ada kesalahpahaman seperti itu. Lalu itu dari kewajiban. Pengangkut juga mempunyai hak yang berhak mereka dapatkan atau pengangkut dapatkan sebagai pengangkut. Nah, yang pertama haknya itu pengangkut berhak mendapat bayaran dari pengirim atau penumpang atas pengangkutan barang yang dilakukan, serta pengangkut berhak mengadakan peraturan yang perlu untuk pengangkutan dalam batas-batas yang ditentukan undang-undang. Itu pengangkut juga bisa nih membuat peraturan-peraturan dalam dunia pengangkutan yang dilakukannya. Gitu. Lalu berikutnya pengangkut berhak meminta kepada pengirim barang untuk membuat surat muatan udara jika ada beberapa barang. Jadi balik lagi surat muatan udara itu penting ya. Lalu berikutnya para pengangkut berhak menolak penumpang atau pengirim atau barang yang identitasnya itu tidak jelas gitu. Jadi kalau identitasnya nggak jelas, itu pengangkut itu berhak kok menolak mengangkut barang tersebut gitu. Karena dalam dunia penerbangan itu identitas itu penting gitu. Makanya itu bisa dijadikan alasan pengangkut untuk tidak melakukan pengangkutan atau menolak gitu. Lalu berikutnya dari semua itu hak-hak pengangkut itu dicantumkan dalam bukti dokumen kayak tiket gitu.
Nah, harus dicantumkan dalam dokumennya. Nah, itu tadi masalah pengangkut, hak dan kewajiban pengangkut. Nah, lalu kita masuk ke hak dan kewajiban dari pengirim. Nah, pengirim ini pertama kewajibannya dulu ya. Nah, pengirim ini mempunyai beberapa kewajiban. Yang pertama yaitu wajib menyampaikan pemberitahuan kepada pengelola pergudangan atau badan usaha angkutan udara jika ada barang khusus atau berbahaya sebelum dimuat ke dalam pesawat. Jadi jika ada barang khusus, barang yang memerlukan perhatian khusus atau mungkin barang-barang yang berbahaya, nah itu segera dikonfirmasi kepada pihak pergudangan atau ke badan usaha angkutan udara. Jadi ini tugasnya agen ekspedisinya yang mengkonfirmasi. Supaya apa? Supaya tidak terjadi hal-hal yang mungkin tidak diinginkan itu. Lalu pengirim juga wajib membuat surat muatan udara. Jadi yang membuat surat muatan udara itu pengirim, lalu ditandatanganin oleh pengangkut tadi gitu. Itu tadi kewajiban dari pengirim. Lalu hak dari pengirim. Nah, pengirim itu berhak mengajukan gugatan terhadap pengangkut di Pengadilan Negeri Wilayah Indonesia jika pengirim mendapatkan kerugian yang disebabkan oleh pengangkut. Nah, jadi jika ada kerugian yang dirasakan oleh pengirim yang disebabkan oleh pengangkut, nah pengirim ini bisa mengajukan gugatan gitu, meminta ganti rugi seperti itu. Mungkin itu saja yang materi yang bisa saya sampaikan. Lanjut ke materi selanjutnya. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan tentang hak dan kewajiban antara penumpang terhadap maskapai maskapai penerbangan serta kewajiban penumpang terhadap maskapai penerbangan. Oke, dalam mode transportasi udara, khususnya dalam transportasi udara ini sudah dijelaskan dalam peraturan penerbangan serta peraturan Menteri Perhubungan. Ini juga sudah dijelaskan secara detail tentang hak dan kewajiban antara penumpang terhadap transportasi udara. Oke, sebelum saya menjelaskan bahwasannya hak dan kewajiban ini sudah ada dan sudah dijelaskan, sudah dituliskan secara rinci ketika kita membeli tiket dalam melakukan perjalanan menggunakan pesawat. Itu di tiket sudah dijelaskan tentang hak dan kewajiban yang harus kita penuhi dan kita dapatkan ketika kita melakukan perjalanan dengan transportasi udara. Oke, di sini saya akan memberikan sedikit contohnya. Masalah untuk pelayanan, bahwasannya orang yang mengalami kecacatan fisik atau kecacatan, mereka berhak mendapatkan pelayanan khusus juga terhadap orang yang lanjut usia dan anak di bawah umur 12 tahun. Ini sudah diatur dalam pasal 134 UU Penerbangan. Dan untuk ganti rugi, ketika ada orang yang mengalami meninggal dunia karena terjadi kecelakaan pesawat terbang, mereka berhak mendapatkan ganti rugi sebesar 1,25 miliar. Ini adalah contoh peraturan tentang ganti rugi karena kecelakaan dan penumpang ini mengalami meninggal dunia. Ini sudah dijelaskan dalam pasal 3 peraturan Menteri Perhubungan, bahwasannya penumpang yang meninggal dunia mereka mendapatkan 1,25 miliar. Begitu pula ahli warisnya juga mendapatkan kompensasi sebesar 500 juta. Dan orang yang mengalami kecacatan tetap dan kecacatannya ini permanen, mereka mendapat ganti rugi sebesar 1,25 miliar dengan konfirmasi 60 hari kerja setelah terjadi kecelakaan. Dan juga di sini sudah dijelaskan dalam pasal 5 peraturan Menteri Perhubungan, ini untuk masalah ganti rugi jika ada barang yang hilang atau ketika kita di bagasi ini, maka dalam per kilonya kita mendapatkan ganti rugi 200.000 per kilogram dan paling banyak 4 juta per penumpang. Dan ketika kita mengalami contoh pasal, dan di sini dijelaskan dalam pasal 146 Undang-Undang Penerbangan mengatur ketika kita mengalami keterlambatan jadwal penerbangan tapi tidak karena alasan yang di luar non teknis seperti masalah cuaca yang buruk atau apa,
maka mereka berhak mendapat ganti rugi. Mereka mendapat ganti rugi 300.000. Ini diatur dalam 146, dan ganti rugi ini lebih dari 4 jam ini mendapatkan 300.000, dan ganti rugi dapat dikurangi 50% jika maskapai penerbangan menawarkan tempat tujuan lain yang terdekat dengan tujuan penerbangan akhirnya. Oke, selain itu, selain hak, juga ada kewajiban yang harus dipenuhi oleh penumpang terhadap maskapai penerbangan. Nah, untuk maskapai penerbangan di sini dilarang, seorang penumpang dilarang melakukan hal-hal yang hal-hal yang mengancam keamanan. Nah, ini sangat dilarang. Ini diatur dalam pasal 54 Undang-Undang Penerbangan, bahwa menjelaskan setiap orang di dalam pesawat udara dilarang melakukan perbuatan yang dapat membahayakan keamanan keselamatan penerbangan. Nah, ini adalah salah satu kewajiban yang harus dipenuhi penumpang, dan datang lebih awal sebelum jam kedatangan itu adalah menjadi kewajiban yang harus dipenuhi oleh penumpang. Nah, untuk itu, jadi itu adalah tadi hak dan kewajiban antara penumpang terhadap transportasi udara. Materi selanjutnya yakni perusahaan penunjang hukum transportasi udara. Yang pertama ada perusahaan ekspedisi, yakni pihak yang mencarikan pengangkut bagi pengirim, bertindak atas nama pengirim, juga bertindak sebagai perantara yang wajib mendapatkan komisi. Nah, kewajiban pihak ekspedisi ini ada banyak. Yang pertama pihak ekspedisi ini sebagai pemegang kuasa. Yang kedua, pihak ekspedisi ini berhak mendapat komisi karena telah menjadi perantara. Yang ketiga, sebagai pihak penyimpan barang. Yang keempat, ada sebagai pihak penyelenggara usaha. Yang selanjutnya, perusahaan ekspedisi ini mempunyai kewajiban harus mempunyai izin, harus mempunyai dokumen, dan harus juga mengeluarkan resi. Yang selanjutnya, perusahaan ekspedisi ini tidak boleh menahan barang yang belum dibayar. Nah, untuk contoh dari perusahaan ekspedisi transportasi udara ini ada ABM Logistik, yang kedua ada Pun Kargo Udara, yang ketiga ada SPH Kargo Ekspedisi Udara. Sebelum menjalankan perusahaan ekspedisi tersebut, pemilik perusahaan tersebut harus mendapatkan izin usaha yang ketentuannya ada pada Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1995 yang ada pada bab 3 pasal 16 ayat 2. Perusahaan penunjang yang kedua ada agen perjalanan, atau bahasa sehari-harinya, bahasa umumnya itu kayak agen, kayak travel gitu mungkin ya. Nah, agen perjalanan ini sebagai wakil dari jasa pengangkut yang tugasnya mencari penumpang bagi pihak pengangkut. Nah, ada juga perusahaan Angkasa Pura. Nah, perusahaan Angkasa Pura ini tuh perusahaan BUMN yang memberikan pelayanan lalu lintas udara dan bisnis bandar udara di Indonesia, yang menitik beratkan pelayanan pada kawasan Indonesia bagian tengah dan timur. Nah, untuk tugas dari Angkasa Pura ini, tugasnya yakni untuk mengelola bandara tersebut. Selain perusahaan yang sudah saya sebutkan, ada juga perusahaan maskapai penerbangan, contohnya seperti ada Garuda Indonesia, Citylink, terus Lion Air, Sriwijaya, Batik Air, dan lain-lain yang masih banyak lagi. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya.
Yang terakhir, tanggung jawab perusahaan pengangkut udara terhadap penumpang. Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992, pengangkut memiliki beberapa tanggung jawab terhadap penumpang sebagaimana diatur dalam pasal 43 yang menyatakan 1. Perusahaan angkutan udara yang melakukan kegiatan angkutan udara niaga bertanggung jawab atas A. Kematian atau lukanya penumpang yang diangkut, B. Musnah, hilang atau rusaknya barang yang diangkut, C. Keterlambatan angkutan penumpang atau barang yang diangkut apabila terbukti hal tersebut merupakan kesalahan pengangkut. Yang kedua, jumlah ganti rugi terhadap tanggung jawab pengangkut sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Ketentuan mengenai tanggung jawab yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 di atas hanya menentukan bentuk-bentuk tanggung jawab pengangkut, sedangkan persyaratan untuk dapat dipertanggungjawabkan, cara penerapannya, dan besaran ganti ruginya tidak diatur. Bentuk dan tanggung jawab perusahaan pengangkut udara terdiri dari tanggung jawab terhadap kematian atau luka-luka penumpang. Dalam hukum pengangkutan, tanggung jawab ini dikenal dengan tanggung jawab terhadap penumpang. Tanggung jawab berikutnya adalah tanggung jawab terhadap barang. Dalam kegiatan pengangkutan udara terdiri dari barang kiriman atau kargo, kemudian barang yang dibawa pengawasan penumpang atau yang dikenal bagasi tangan yang diletakkan di kabin pesawat, dan barang bawaan penumpang yang dititipkan atau di bawah pengawasan pengangkut atau yang dikenal bagasi tercatat. Selanjutnya adalah tanggung jawab pengangkut terhadap keterlambatan. Mengingat di dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992, ketentuan tentang tanggung jawab pengangkut hanya bersifat pokok atau umum, maka diperlukan peraturan-peraturan yang lebih jelas dan terinci. Dengan demikian, diperlukan peraturan yang bersifat operasional atau secara lebih teknis. Sehubungan dengan itu, maka dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1995 tentang angkutan udara. Pada pasal 42 PP Nomor 40 Tahun 1995 tersebut dinyatakan perusahaan angkutan udara yang melakukan kegiatan angkutan udara niaga berjadwal bertanggung jawab atas A. Kematian atau lukanya penumpang yang diangkut, B. Musnah, hilang atau rusaknya barang yang diangkut, C. Keterlambatan angkutan penumpang dan barang yang diangkut apabila terbukti hal tersebut merupakan kesalahan pengangkut. Sekian dari kami, semoga dapat dipahami dan terima kasih. Lightning and the thunder, thunder, feel the thunder.